Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sekian satu minggu lebih kita berhenti sebentar karena ada kepentingan. Insya Allah kita mulai hari ini akan melanjutkan kajian-kajian kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri. Dalam hal ini kita sudah sampai pada bab makna dari syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi termasuk dari kandungan syahadat yang kedua, yaitu kita bersaksi, kita mengetahui, kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, adalah meyakini bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang umat-umat yang terdahulu, ataupun tentang hukum halal haram, ataupun peristiwa-peristiwa yang akan datang, mesti kita harus meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwasanya itu benar adanya. Di antara dari apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemarin kita jelaskan adanya neraka, tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak muslim, mati dalam keadaan tidak muslim, dan sebagian orang-orang muslim yang berdosa besar, tidak bertaubat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Maka neraka ini diperuntukkan untuk mereka. Kemudian juga kemarin kita jelaskan sedikit tentang as-sirat, ya, termasuk yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah jembatan yang ternyata kata para ulama bukan kecil, akan tetapi lebar. Mungkin dikatakan lebih kecil daripada rambut karena memang jembatan tersebut itu kata para ulama licin, sehingga digambarkan seperti rambut ataupun lebih kecil daripada rambut. Tapi hakikat sebenarnya bahwasanya jembatan itu adalah bentuknya itu luas ataupun lebar, gitu kata para ulama. Kemudian setiap orang tanpa terkecuali itu akan melewatinya. Jadi melewati, bukan harus masuk kepada neraka, enggak. Sedangkan dalam ayat yang berbunyi wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali wurud. Wurud di situ adalah itu bukan wurudud dukhul, bukan harus masuk. Karena kita tahu bahwasanya orang yang melewati jembatan tersebut itu kan dibagi dua. Ada kalanya kakinya itu tidak menginjak, terbang. Berarti kan bukan termasuk orang-orang yang masuk ke neraka.
Jadi mereka selamat karena amal perbuatan mereka menjadikan mereka itu lewat di atas jembatan itu dengan cepat. Begitu. Berarti itu nggak masuk. Kemudian mereka yang tidak menginjakkan kakinya di jembatan tersebut, kemudian alias terbang, itu kan juga macam-macam gitu. Ada yang secepat kuda yang paling cepat. Jadi macam-macam gitu, tergantung dari amalnya. Kemudian bagian yang kedua itu adalah kelompok yang kakinya itu menginjak pada jembatan tersebut. Nah, bagian ini ada yang selamat, ada yang jatuh. Begitu kemarin kita jelaskan, itu adalah termasuk jembatan. Jadi jembatan tersebut itu terbentang di atas neraka. Satu ujungnya itu terletak pada bumi yang telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita jelaskan, yaitu di mahsyar, yaitu tempat yang digantikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu daratan Syam yang sudah tergantikan, kemudian diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memuat makhluk manusia, jin dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian ujung yang lain itu adalah di tempat sebelum surga. Kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian juga kita jelaskan termasuk yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya telaga, telaga. Jadi telaga, setiap para nabi itu mempunyai telaga, tapi telaga yang paling besar, yang paling luas itu adalah telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena umatnya juga paling banyak. Nabi Muhammad itu diutus belakangan, umatnya juga belakangan, tapi umatnya paling banyak, yaitu umat Nabi itu paling banyak di antara nabi-nabi yang lain. Makanya dalam sebagian hadis itu dijelaskan bahwasanya luas atau panjang dari telaga Nabi itu masiratu syahrin, yaitu perjalanan 1 bulan. Kemudian cangkirnya atau alat yang dibuat untuk minum kanujumis, sama seperti halnya lintang. Jadi banyak. Ketika seseorang tersebut itu minum itu tidak akan merasa haus selamanya. Tidak akan merasa haus selamanya. Tapi bukan berarti tidak ingin minum lagi. Mereka itu ingin minum. Kenapa? Karena merasa enak. Karena merasa enak. Kemudian juga katanya bahwasanya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih harum daripada misik. Lebih harum daripada misik itu adalah telaga yang semoga kita semua dianugerahkan kepada kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan telaga tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang termasuk dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah syafaat. Syafaat itu sendiri itu adalah tolabul khairi minal khairi lil khair. Jadi meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain, dari yang lain untuk yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang pertama kali diterima syafaatnya. Orang yang pertama kali diterima syafaatnya. Jadi ada beberapa kelompok yang akan memberikan syafaat, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para orang-orang yang mati syahid, yang mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu juga orang yang bisa mensyafaati. Kemudian wali-wali Allah, orang-orang yang saleh itu juga bisa mensyafaati. Intinya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa mensyafaati dan orang yang bisa menerima syafaat, minta bantuan untuk diringankan umpamanya,
itu syarat utamanya adalah harus muslim. Syarat utamanya dia harus mukmin. Syarat utamanya harus muslim ataupun mukmin, berkeyakinan para nabi, keyakinan para wali-wali Allah, berkeyakinan dengan keyakinan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan menyerupai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini mengatakan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi antara perbuatan, antara keyakinan dan ucapan itu menunjukkan bahwasanya dia adalah muslim. Kenapa? Karena dia itu sesuai dengan dua makna syahadat. Syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua. Jadi antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan itu tidak ada yang bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Mati dalam keadaan itu, meskipun dosanya besar, sebanyak buih ada di lautan, ataupun pokoknya banyak sekali, pokoknya dia masih dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, maka dia adalah termasuk orang-orang yang bisa menerima syafaat, meminta syafaat. Jadi begitu. Yang syarat yang pertama itu adalah muslim mukmin, supaya dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berhak untuk menerima syafaat, bukan yang mensyafaati. Tadi kan syaratnya baik orang yang mensyafaati itu ada beberapa kelompok. Ada dari para nabi bisa mensyafaati yang lain, orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid juga, dan orang-orang wali-wali Allah dan orang-orang yang saleh juga begitu. Begitu juga orang yang meminta syafaat supaya bisa menolong dia, meringankan dia, itu juga syaratnya harus harus dia itu mukmin muslim. Bukankah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita jelaskan kemarin tentang firman Allah yang ditanyakan kepada orang yang masuk neraka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu itu masuk di neraka, ada di neraka, apa yang membuat kamu seperti itu? Qalu lam nakum minal musallin. Jadi mereka termasuk orang-orang yang tidak sholat. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, salah satu ayatnya. Dan dulu kita ketika di dunia termasuk orang-orang yang mendustai hari kiamat, termasuk orang-orang yang mendustai hari akhir. Orang-orang yang tidak percaya tentang hari akhir berarti kan bukan muslim. Hatta atanal yakin, sampai meninggal. Jadi ukurannya ketika meninggal. Ketika meninggal dia dalam keadaan tidak percaya tentang adanya hari akhir. Nah, kemudian diteruskan ayatnya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka orang yang meninggal dalam keadaan ini, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dalam keadaan orang itu menyekutukan Allah, menisbatkan Allah tempat kepadanya, menisbatkan Allah arah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka orang yang mati dalam keadaan ini, syafa'atus syafi'in, orang yang memberikan syafaat itu tidak akan bermanfaat baginya. Kenapa? Karena dia mati, meninggal dalam keadaan bukan muslim. Jadi syarat orang yang bisa menerima syafaat supaya bisa meringankan siksanya, meringankan ataupun nanti kita jelaskan bahwasanya syafaat itu, pertolongan itu bisa karena inqadh, yaitu menyelamatkan dia dari siksa neraka, atau mengurangi masa.
mengurangi masa. Jadi dia berhak untuk menerima siksaan di neraka. Tapi karena dia adalah muslim mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan syafaat dari orang-orang yang saleh, mendapat syafaat dari orang yang meninggal membela agama Allah, dapat syafaat dari para nabi-nabi Allah umpamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Maka orang yang seperti ini ada kalanya pertolongannya itu berupa menyelamatkan dia dari siksa. Dia seharusnya berhak untuk menerima siksa. Tapi karena mendapatkan syafaat, dia jadinya tidak disiksa. Ada kalanya karena karena mengurangi masa. Jadi seharusnya dia berhak untuk disiksa selama 1000 tahun, selama 100 tahun jadi 50 tahun. Jadi 10 tahun, jadi 1 tahun umpamanya seperti itu. Jadi syaratnya orang yang seperti ini itu adalah orang muslim dan mukmin. Karena syafaat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berdosa besar. Kemarin kita jelaskan bahwasanya orang yang ditimbang amalnya itu kan dibagi tiga. Dibagi tiga, yaitu ada kalanya amal baiknya lebih banyak daripada amal jeleknya, maka dia masuk surga tanpa didahului dengan siksaan. Ada kalanya kebaikan, ini orang muslim ini maksudnya, orang mukmin muslim. Karena orang yang bukan muslim tidak ada kebaikan di akhirat. Kemudian ada kalanya kebaikan dan kejelekan sama, maka dia juga masuk surga tanpa didahului dengan siksa. Dan yang terakhir ini kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikan, tapi dia masih muslim, dia masih mukmin, maka ini tahta masyiatillah. Maka ini nanti menunggu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala mengendaki dia untuk diselamatkan dengan cara umpamanya mendapatkan syafaat para nabi, syafaat para wali Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia adalah orang yang selamat, tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Begitu. Jadi yang mendapatkan syafaat ini hanya orang-orang yang berdosa besar dari orang muslim. Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Jadi syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu teruntukkan kepada umat-umat Nabi yang berdosa besar, berzina, masih mengatakan zina itu adalah haram. Minum arak, naudzubillah, masih mengatakan meyakini arak itu adalah haram umpamanya. Ya, karena tergoda setan, tapi dalam satu sisi juga dia tidak menyekutukan Allah, tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Dia menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Dia tidak mengatakan meyakini arak itu halal, tidak mengatakan meyakini zina itu adalah halal, tapi dia berbuat seperti itu, maka orang yang seperti ini mati dalam keadaan muslim dan berdosa besar. Orang yang seperti ini dia berhak untuk menerima syafaat. Dia karena dia adalah muslim menerima syafaat. Jadi syafaat Nabi teruntukkan kepada orang-orang muslim yang berdosa besar. Begitu. Dan syafaat Nabi, syafaat itu juga ada namanya syafaatul uzma. Ini hanya dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang agung. Syafaat yang agung ini adalah mencari kepastian tentang putusan yang akan diterima oleh makhluk pada waktu itu.
Jadi pada waktu itu mencari kepastian putusan hukum dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Pada waktu itu kan umat-umat, seluruh umat, baik umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, Nabi Isa, itu datang kepada nabi-nabi yang kita sebutkan tadi. Datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, pada waktu itu kan terik matahari yang begitu sangat-sangat panas karena dekat dengan kepala. Sehingga kemarin kita jelaskan orang-orang yang orang-orang yang melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bukan muslim itu sebagiannya keringatnya itu sampai menenggelamkan. Panas. Sehingga dari sebagian mereka itu ada yang mengatakan, ya Rob arihni walau ilannar. Wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kita istirahat dari panas ini. Walaupun kita itu istirahatnya dengan masuk neraka. Belum tahu siksa neraka itu bagaimana. Mengatakan seperti itu berarti kan sangat panas, sangat pedih sekali pada waktu itu. Pada waktu itu belum ada ketentuan, putusan apa yang harus mereka perbuat. Pada waktu itu, datanglah kepada Nabi Adam, memohon seperti itu. Jawabannya Nabi Adam apa? Lastu ahlan lidzalik. Saya bukan yang dimaksud. Kemudian datang kepada Nabi berikutnya, Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, ya, orang-orang itu mengatakan kepada Nabi Nuh, maksudnya, wahai Nuh, wahai Rasulullah, anta awwalu Rasulillah, kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab hadis itu disebutkan seperti itu. Ketika datang kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah orang yang pertama kali diutus oleh Allah. Orang yang tidak mengaji, orang yang tidak punya guru yang terpercaya, mereka hanya membaca kitab, karena ini ada dalam hadis, mereka akan mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali diutus Allah itu adalah Nabi Nuh. Padahal sebelumnya ada Nabi Idris, sebelumnya ada Nabi Tid, sebelumnya ada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga sebagian orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan, mentiadakan Nabi Adam alaihissalam sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena menurut hadis ini kata mereka, Nabi Nuh adalah nabi yang pertama kali diutus Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya pentingnya orang tersebut itu apa? Talaqi, ada guru. Tidak hanya sekedar baca. Kalau baca begini bisa menyesatkan. Bisa menyesatkan. Padahal kata para ulama, arti dari perkataan mereka itu, dan ini ada dalam hadis yang mengatakan, anta awwalu Rasulillah, kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah, artinya ketika terjadi kekufuran di muka bumi. Begitu. Nabi yang pertama kali diutus Allah itu adalah Nabi Nuh. Kenapa? Karena sebelumnya orang-orang umat pada waktu itu adalah Muslim. Nabi Adam alaihissalam diutus oleh Allah, dia adalah Nabi dan Rasul, dia adalah Muslim mukmin. Begitu juga Nabi Thid, begitu juga umat-umat mereka. Mereka semuanya Muslim mukmin, tidak ada yang menyekutukan Allah. Sampai ketika Nabi Idris alaihissalam meninggal, barulah banyak orang-orang yang menyekutukan Allah, banyak orang-orang yang keluar dari Islam. Nah, barulah seketika itu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi artinya dalam kitab ini, dalam hadis tersebut, anta awwalu Rasulillah, kamu adalah orang yang pertama kali
diutus Allah itu artinya adalah ketika terjadi keguguran di muka bumi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang tidak tahu bahwasanya Islam itu adalah agama semua para nabi. Banyak orang yang tidak tahu bahwasanya Islam itu adalah agama semua para rasul. Mereka menyangka meskipun dia adalah profesor, meskipun dia adalah doktor, mereka menyangka bahwasanya Islam itu hanya dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak mengerti definisi Islam itu yang bagaimana. Definisi daripada mukmin, orang mukmin itu yang bagaimana tidak tahu. Dikira bahwasanya Islam itu baru ada ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Makanya kita harus tahu seperti itu. Jadi Islam itu agama semua para nabi. Nabi Adam, Nabi Tsid, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semuanya adalah beragama Islam. Semuanya adalah orang-orang yang beragama Islam, membawa satu agama. Agama satu, yaitu agama Islam. Karena agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah Islam. Jadi ketika terik matahari yang begitu panas, orang-orang datang kepada nabinya, Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh dengan mengatakan itu. Kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya mengatakan lastu ahlan lidzalik. Saya bukan orang yang dimaksud. Sekali lagi, mungkin ada sebagian dari keterangan-keterangan yang ketika memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyafaati mereka, ada sebagian cerita dan cerita ini tidak benar. Katanya yang artinya bahwasanya mereka sendiri khawatir terhadap diri, itu tidak benar. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala itu aman di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar perkataan sebagian redaksi, sebagian kitab-kitab yang mengatakan bahwasanya mereka ketika diminta untuk memberikan syafaat, untuk memintakan syafaat kepada Allah, mereka katanya khawatir terhadap diri mereka. Itu tidak benar. Karena nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang aman dari rasa-rasa ini, rasa takut terhadap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus diketahui seperti itu. Jadi sekali lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mempunyai syafaat uzma, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan apa yang mau mereka perbuat pada waktu itu. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka mengatakan lastu ahlan lidzalik. Saya bukan orang yang dimaksud. Dan datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang intinya mintalah syafaat maka akan dikabulkan permintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu adalah diperuntukkan untuk umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdosa besar. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya yang termasuk dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu adalah adanya surga. Termasuk dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah surga. Surga itu adalah tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin. Wal jannatu wa hiya makan. Surga adalah tempat yang Allah Ta'ala a'addahullahu litan'imil mukminin, yang Allah Ta'ala siapkan untuk memberikan kenikmatan kepada orang mukmin. Wa hiya makhluqatun lil an. Surga tersebut itu sudah diciptakan ayat tersebut surga, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu dibagi dua. Ada yang khusus, ada yang umum. Dan salah satu atau sebagian dari kenikmatan-kenikmatan yang umum itu yang didapatkan oleh yang bertakwa kepada Allah ataupun orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang didapatkan oleh wali-wali Allah dan orang-orang yang tidak termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya adalah semuanya di surga itu muda semua. Tidak akan merasa tua, tidak akan ada tua di surga tersebut. Ini diperuntukkan untuk semua penduduk surga, baik yang bertakwa ataupun tidak. Kisaran mereka itu umurnya 33 tahun. Dan panjangnya kurang lebih 60 hasta. 60 hasta, kalau satu hasta itu 50 cm, setengah meter, berarti kurang lebih 30 meter. Dan lebarnya itu kurang lebih 7 hasta. Jadi kurang lebih itu 3,5 meter. Nah, itu penduduk surga semuanya begitu. Baik yang ketika di dunia itu meninggal, ketika tua, umur ratusan tahun, ataupun yang masih muda, masih kecil umpamanya, maka semuanya akan umurnya sama. Kata para ulama seperti itu. Jadi yang pertama yang akan didapatkan oleh penduduk surga, dan ini adalah umum, itu adalah semuanya muda. Yang kedua, mereka semuanya sehat-sehat di surga. Tidak ada yang sakit. Itu yang kedua. Tidak ada yang sakit. Karena apa? Karena yang namanya kematian itu sudah tidak ada di sana. Di surga nanti. Tidak ada kematian. Sakit itu enggak ada, semuanya sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikmat yang umum yang akan diberikan oleh penduduk surga itu adalah mereka semuanya fi surur, dalam keadaan gembira. Tidak ada cemburu, tidak ada iri, dengki. Karena mereka itu satu hati. Tidak ada seperti di dunia ini, enggak ada. Itu. Jadi mereka itu muda, kemudian mereka itu sehat, kemudian mereka itu adalah orang-orang yang bergembira terus, dan itu selamanya, bukan setelah 1 menit gembira, kemudian sedih, enggak, selamanya terus menerus. Coba bayangkan ya kalau kita itu, dan tidak kata para ulama itu tidak ada tidur di sana, di surga tersebut. Kenapa? Karena mereka itu sangat gembira. Coba bayangkan kita ketika di dunia, meskipun nggak ada bandingannya dengan di surga, ketika gembira, itu Masya Allah, sehari itu kayak serasa 1 menit. Gembira, sebabnya bermacam-macam, intinya gembira, sangat-sangat gembira. Tidak mau tidur dia, tidak mau tidur. Senang. Ada seseorang senang, saking senangnya melihat, ini pendekatan saja dan ini tidak bisa disamakan.
melihat tontonan YouTube sehari semalam kuat dia. Padahal itu di dunia senang karena senang. Begitu juga ketika di akhirat karena senang mereka tidak akan tidur katanya. Jadi mereka semuanya adalah muda, kemudian mereka itu sehat-sehat, kemudian mereka senang-senang. Yang berikutnya adalah mereka semuanya akan hidup selamanya, tidak ada yang tidak. Itu adalah nikmat-nikmat yang umum yang akan diberikan kepada semua penduduk surga, baik yang bertakwa kepada Allah ataupun tidak. Kemudian ada yang nikmat yang khusus. Nah, kalau yang nikmat yang khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Makanya dalam hadis qudsinya dikatakan, a'addu li ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, telah aku siapkan ma la 'ainun ra'at. Nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran. Enggak pernah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk masuk surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita tutup, bagi para jamaah sekalian yang mau bertanya, terutama berkaitan dengan materi ini, silahkan. Gimana kabarnya para jamaah sekalian? Semoga selalu sehat-sehat selalu. Selalu diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang terus-menerus, kemudian selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam urusannya. Silakan yang mau bertanya. Saya tunggu, kalau nggak ada, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin wa fiikum Maulana Syekh Ratib.